Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kita di kelas online. Nah, ini pertemuan kita pertama di tahun ajaran baru 2020-2021. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di sini kita akan untuk pertemuan pertama kita masuk di tema 1 ya. Tema 1 itu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Nah, karena kemarin kesepakatannya bahwa 1 minggu itu kita hanya belajar 3 kali, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, biasanya satu subtema itu terdiri dari 6 pembelajaran, jadi kita rampingkan menjadi 3 kali pertemuan saja. Jadi satu pertemuan itu bisa mencakup dua pembelajaran. Nah, seperti pertemuan kita yang pertama ini itu mencakup pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Langsung minum. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, melalui media daring dan luring, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok di setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, itu mencakup materi bahasa Indonesia ya. Yang kedua, menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Nah, ini materi IPS ya. Nah, dari sini siswa bisa melakukan wawancara sederhana dengan orang tua atau saudara di rumah. Ini maksudnya keragaman budaya itu kan bisa berupa suku, misalnya orang tuanya berasal dari suku Bugis ya. Nah, mungkin apa keberagaman budayanya, mungkin makanan khasnya, pakaian adatnya apa, terus rumah adatnya namanya apa. Nah, itu maksudnya seperti itu ya, mungkin bisa ditanyakan ke orang tuanya ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dan menyajikan laporan tentang cara menghasilkan bunyi dan sifat bunyi. Di sini salah satunya itu perambatan bunyi melalui media perantara. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita langsung saja ke pembelajaran 1. Silakan dibuka pembelajaran 1 halaman 1 ya. Ibu ingatkan kembali untuk pembelajaran 1 ini memuat 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 ya. Jadi nanti kita akan belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 1 dan 3 ini memuat materi bahasa Indonesia, IPS dan IPA ya. Yang pertama kita lihat halaman 1, pawai budaya. Silakan dibaca pawai budaya. Nah, jadi perintahnya ada di halaman 3 ya. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Coba lihat lagi halaman berikutnya, yaitu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf ke-3 dan ke-4 dan ke-5. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, silakan disimak karena di sini berhubungan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan disimak. Nah, ini materi bahasa Indonesia ya. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada baiknya kalian harus paham dulu apa itu pengertian dari gagasan pokok dan apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung. Silakan disimak. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide dasar yang dibahas dalam sebuah paragraf yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi yang namanya gagasan pokok itu permasalahan yang ada dalam
bacaan tersebut. Ide pokok atau ide dasar yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, biasanya gagasan pokok ini terletak pada awal kalimat dan ada pula yang terletak di akhir kalimat. Nah, biasanya jenis paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal kalimat, ini pengetahuan ya, biasanya itu disebut paragraf deduktif. Nah, kemudian ada pula gagasan utama yang terletak di akhir kalimat yang disebut paragraf induktif. Ada pula paragraf yang letak gagasan pokoknya terletak di awal dan di akhir kalimat, itu namanya paragraf campuran. Nah, itu beberapa jenis paragraf sebagai pengetahuan kalian saja. Ada namanya paragraf deduktif, ada yang namanya paragraf induktif, ada yang namanya paragraf campuran. Itu terletak dari letak gagasan utamanya, gagasan pokoknya terletak ada yang di awal dan di akhir, dan ada juga yang di awal dan di akhir. Nah, Ibu rasa dari penjelasan Ibu kalian bisa paham atau bisa menentukan di mana letak sebuah gagasan pokok pada sebuah bacaan. Kita kembali ke bacaan pawai budaya. Nah, sekarang lihat paragraf pertama. Di sini ada kalimatnya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, Ibu rasa ini gagasan utamanya terletak di awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, sehingga membuat Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai tersebut. Kemudian pawai ini juga selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Jadi gagasan pokoknya itu yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu gagasan, Ibu jelaskan dulu gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu yaitu kalimat yang menjelaskan gagasan pokok tersebut. Misalnya di sini salah satu gagasan pendukung dari paragraf yang pertama. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Jadi dia itu menjelaskan gagasan pokok yang di atas itu. Jadi gagasan pendukung itu merupakan kalimat penjelas dari atau kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, seperti itu anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Ibu rasa untuk mengerjakan paragraf 3, paragraf 4 dan paragraf 5 nanti bisa dikerjakan. Itu kalian bisa pilih saja. Kalau bisa dikerjakan semuanya, silakan dikerjakan semuanya ya. Tadi Ibu sudah berikan contoh. Sekarang kita lanjut ke halaman 8. Coba diperhatikan halaman 8. Oh iya ya, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya, bagaimana sih ciri-ciri gagasan pokok ya. Sebelum Ibu lanjut ke halaman 8, Ibu bacakan dulu ciri-ciri gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini terdiri atas kalimat yang utuh yang berdiri sendiri, dibentuk tanpa kata sambung, tersusun atas permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Kemudian, gagasan utama yang berada di akhir paragraf ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Nah, itu ciri-ciri gagasan pokok ya. Biasanya itu terdiri atas kalimat yang utuh berdiri sendiri, tidak dibentuk tanpa kata sambung. Nah, itu ciri-ciri gagasan pokok nah ya. Kemudian cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, kalian harus membaca dengan cermat sehingga kita bisa mengetahui apa yang dibahas dari paragraf tersebut.
Kemudian menemukan kalimat utama yaitu dengan membaca dengan cermat dan mengetahui isi dari bacaan tersebut. Nah, itu cara menemukan gagasan pokok. Jadi kalian harus membaca dulu, memahami apa maksud dari bacaan tersebut, sehingga kalian bisa mengetahui permasalahan apa yang dibahas dalam bacaan tersebut atau dalam paragraf tersebut. Rasa bisa dimengerti ya, Nak ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 8. 8 di sini Ibu rasa ini materi IPS ya. Kita sudah masuk di materi IPS. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nah, karena kalian di rumah nggak usah ini ya. Misalnya di sini ada contoh, namanya Siti, daerah asalnya Padang. Ciri khas daerahnya sudah, kalau bicara tentang Padang pasti sudah terkenal adalah makanannya. Makanan khasnya yaitu rendang, terus rumah adatnya rumah gadang. Kemudian Ibu kasih contoh lagi yang nomor 2, Dayu. Dayu ini berasal dari Denpasar, Bali ya. Pulau Bali itu terkenal dengan sebutan Pulau Dewata. Kemudian ciri khas daerahnya apa? Tadi Pulau Dewata, disebut Pulau Dewata. Sudah jelas mungkin karena di sana juga banyak pura ya, karena biasanya mayoritas orang Bali itu beragama Hindu ya. Ciri khas daerahnya tari kecak, terus rumah adatnya Gapura Candi Bentar. Nah, itu contoh yang kedua. Terus untuk ketiganya bisa dicari sendiri nah ya. Kemudian tolong diisi yang di bawah. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawab pertanyaan berikut. Apa kalian semua berasal dari daerah yang asal yang sama? Nah, misalnya kalian waktu kelas 3 itu, contohnya di kelas 3 kan teman satu kelas itu pasti tidak semuanya orang Papua, tidak semuanya orang Jawa. Pastikan ada keberagaman suku dalam satu kelas itu. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kalau memang ada, kalau memang tidak, jawabannya apa, kenapa? Jelaskan. Kalau misalnya contohnya jawabannya tidak karena kami berasal dari daerah yang berbeda. Kemudian nomor 2, nomor 3 silakan dijawab saja. Kemudian halaman 9. Nah, ini sikap menghargai keberagaman, dan ada juga sikap yang tidak menghargai keberagaman. Contoh yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama, itu sikap menghargai keberagaman. Kemudian sikap yang tidak menghargai keberagaman, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Kebalikan dari sikap menghargai kebersamaan. Nah, kita lanjut ya. Sikap menghargai keberagaman, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Sikap tidak menghargai keberagaman, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Kemudian contoh berikutnya, sikap menghargai itu mempelajari budaya daerah lain. Terus sikap yang tidak menghargai keberagamannya hanya mempelajari budaya daerah sendiri. Nah, dengan kita mempelajari budaya daerah lain, berarti kita menghargai keberagaman budaya orang lain. Nah, contoh yang tidak menghargai berarti dia hanya mempelajari budaya daerahnya sendiri. Padahal Indonesia itu kan kaya akan budaya ya. Jadi untuk contoh berikutnya bisa dicari sendiri atau diisi sendiri ya. Sekarang kita lanjut halaman 10. Nah, di sini ada keanekaragaman budaya, yaitu alat musik tradisional. Di sini ada saluang, angklung, kecapi, kendang, tifa. Bisa dibaca. Kemudian lihat halaman 11. Tulislah nama alat musik tradisional lainnya yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Yang pertama, suling. Suling itu berasal daerah asalnya Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi
Nah, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Nah, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Jadi halaman 11 ini selain IPS ini sudah ada kaitannya dengan IPA juga ya. Karena di sini bagaimana cara menghasilkan bunyi. Ya. Kemudian kita ambil contoh berikutnya. Misalnya tifa. Tifa ini bisa berasal dari Maluku dan Papua ya. Nah, alat ini dimainkan dengan cara dipukul. Nah, sehingga menimbulkan getaran pada kulit tifa. Biasanya bagian yang dipukul itu terbuat dari kulit ya. Nah, dari situ bisa menimbulkan getaran udara yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, seperti itu nak ya. Untuk berikutnya terserah kalian, pilih saja yang di sebelah ini juga bisa. Terus cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyinya nanti kalian lihat contoh yang di atas ya. Nah, seperti itu. Sekarang halaman 12 sama ya, masih sama ya. Contohnya misalnya fluid ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam fluid. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Terus gitar, ibu kasih contoh gitar. Gitar itu dimainkan dengan cara dipetik. Nah, senar yang dipetik akan menghasilkan getaran yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, ibu rasa sudah jelas nak ya. Sampai di sini ibu rasa tidak ada permasalahan ya, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3 ini masih seputaran ini apa ya? Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia dan ya di sini coba lihat halaman 34. 34 ada ini permainan benteng-bentengan gobak sodor. Ini hanya dibaca saja nah ya. Ini sudah masuk PJOK ini. PJOK itu terpisah sendiri nah ya. Nah, kita langsung ke halaman 37. Nah, 37 ini IPA ya. Berarti sama dengan pelajaran sebelumnya, ada materi IPA. Nah, di sini kalian IPA ini tadi sudah kita bahas bahwa bunyi dapat dihasilkan dari benda yang bergetar. Untuk membuktikannya kalian bisa mengambil 5 benda tadi seperti mungkin fluid seperti itu ya. Bagaimana cara memainkannya dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Nah, di sini ini media perambatan bunyi seperti yang ibu jelaskan tadi ya. Ada di tujuan pembelajarannya tadi bahwa salah satu sifat bunyi itu yaitu merambat ya. Nah, di sini media apa saja yang digunakan digunakan untuk perambatan bunyi ya. Coba lihat percobaan 1. Mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui udara. Jadi bunyi itu bisa merambat melalui udara. Ini bahan-bahannya seperti ini, bisa dibaca. Percobaan yang kedua, sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Ini contohnya seperti ini. Percobaan ketiga, sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Jadi ada 3 buah media perambatan bunyi, yaitu merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Gas itu seperti udara ya contohnya ya. Nah, di sini percobaan yang di bawah halaman 39. Percobaan ke-1, media atau perantara perambatan bunyinya udara. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Isi saja terdengar ya. Atau contreng di kolom terdengar. Kemudian percobaan kedua, medianya yaitu benda padat. Bunyi yang dihasilkan contreng saja terdengar. Kemudian percobaan ketiga, benda cair. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Nah, seperti itu nak ya. Kemudian halaman 40. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Tadi sudah dijelaskan melalui benda cair, padat, dan gas. Nomor 2 sama saja nah ya jawabannya dengan yang di atas.
Kemudian yang ketiga, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Nah, pasti jawabannya tadi bunyi yang dihasilkan dari setiap media pasti tidak sama ya. Mengapa? Karena disesuaikan dengan media perambatannya. Jadi bunyi yang dihasilkan pasti berbeda karena harus disesuaikan dengan media perambatannya. Mungkin kalau dengan benda padat suaranya lebih keras, kemudian dengan benda cair mungkin suaranya lebih keras dari benda padat. Mungkin seperti itu nah ya perbedaannya ya, karena tergantung dari media perambatannya. Kemudian apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Silakan disimak nah ya. Bunyi dapat dihasilkan oleh benda yang berbeda-beda. Benda padat, benda cair, benda gas. Nah, biasanya bunyi yang dihasilkan oleh benda padat dan benda cair lebih keras atau lebih baik dari bunyi yang dihasilkan lewat benda gas atau udara. Nah, itu kesimpulannya. Boleh dicatat tadi yang Ibu sampaikan ya. Kemudian ayo menulisnya, tidak perlu kalian kerjakan. Kemudian halaman 42, 43, 44 ini bacaannya ada di pembelajaran kedua, tapi karena kita sudah belajar tentang menentukan gagasan pokok pada pembelajaran 1, Ibu rasa tidak perlu lagi dibahas nah ya. Tapi kalau kalian di rumah ingin belajar lagi, nanti kalian lihat di bacaan pada halaman pada pembelajaran 2. Karena di sini ada bacaan apa ini? Tentang siap menghadapi musim hujan. Kalau ingin belajar boleh dibuka, karena tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya nanti untuk materi IPS mengenai keragaman budaya, nanti Ibu akan sharekan video tentang keragaman budaya. Jadi nanti kalian bisa nonton dan kalian bisa isi, mungkin ada kolom yang perlu diisi tadi. Mungkin dari video itu kalian bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat ya. Nanti mungkin bisa yang membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya pada hari Rabu. Nanti Ibu akan memberikan tugas evaluasi untuk hari ini. Nanti silakan dikerjakan, jawabannya bisa kalian share ke WA atau ke Telegram ya. Mungkin itu saja. Atas kekurangannya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.